Musa niat hati menolong temannya yang sedang sakit dengan membawanya ke rumah sakit. Aleh, TikToker asal Medan justru mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari seorang perawat. Dalam video yang diunggah ulang oleh akun About Ethic, Aleh ditemani oleh teman wanitanya membawa rekannya TikToker Rames yang nampak lemas dan butuh tindakan medis. Sayangnya, saat tiba di lobi IGD sebuah rumah sakit, mereka kecewa. Si perawat menyebut tidak ada dokter sama sekali. Si perawat lantas menanyakan siapa yang bertanggung jawab membayar biaya rumah sakit anda dilakukan tindakan medis. TikToker Aleh pun menjawab dirinya yang akan menanggung semua biaya. Namun, sikap kurang ramah si perawat membuat Aleh dan Rames meninggalkan salah satu rumah sakit swasta di Medan itu. Dokter umum. Bisa dipanggil dulu. Saya. Bu, karena masalah Bu. Tunggu dulu saya telepon dokternya. Ini siapa yang bayar gitu ya Bu ya? Kurang baik pelayanannya. Kurang bagus pelayanannya di rumah sakit Tri Ratu. Gak bisa menerima Rames. Alasannya nggak ada dokter. Kalau buat rumah sakit ini, kalau Rames yang masuk, dia takut nggak dibayar. Ketika video itu viral, netizen mengecam sikap si perawat yang tak mencerminkan seorang nakes sejati. Nanya tuh sakit apa, bukan malah siapa yang bayar. Begitulah kritikan pedas dari akun Bia Dara Putri. Sementara akun Dave_Haken menulis, pertanyaan pertama harusnya siapa yang sakit woi? Kok bisa-bisanya tanya ke rumah sakit ngapain? Datang harusnya disambut dengan baik kan. Maksudnya itu juga di pelanggan datang buat berobat kan. Harusnya ada SOP-nya biasanya, tapi ini enggak ditertipin mungkin SOP-nya, jadi kayak gitu salah menyikapinya. Harusnya kayak gitu, harusnya ada SOP kan biasanya. Apalagi itu tamu mau berobat kan. Mungkin karena penampilan Rames tidak mencitrakan orang berduit, si perawat seolah menolak mereka untuk berobat. Akhirnya Aleh pun membawa Rames ke sebuah klinik kesehatan terdekat dan mereka bersyukur karena mendapatkan pelayanan yang baik. Terlalu sepele melihat orang ya, Mes. Mak, suntik mak. Kenapa dia? Sakit mak. Oh, mas. Mak, suntik ya mak. Mencil enggak mak? Cuma suntik aja mak. Jangan goyang-goyang. Iya, iya. Bu, udah suntik kan Bu? Bu, makasih ya Bu. Ya. Sakit tadi? Suntik tadi pantatnya? Enggak sakit dia. Belum usai perbincangan mengenai kecelakaan bis yang menewaskan 11 siswa SMK di Depok, warga Plus 62 harus mengelus dada melihat video viral yang diunggah oleh akun Viral Yes yang memperlihatkan aksi ugal-ugalan sopir bus di jalan raya. Sopir bus yang tak diungkap identitasnya itu melakukan manuver brutal di jalan raya yang tengah ramai kendaraan. Klakson pengemudi lain yang nyaris tertabrak tak dihiraukan oleh supir bus ugal-ugalan itu. Ia tetap salip sana salip sini dengan kecepatan tinggi seperti dalam film laga Hollywood. Siapa yang pernah naik bus ini, Lur?
Demikian caption video yang memancing komentar ratusan netizen. Seorang netizen lantas menginfokan bahwa bis itu memegang trayek Yogyakarta-Surabaya. Sejumlah netizen pun kompak mendesak pihak berwajib agar mengamankan dan mencabut SIM sopir bus yang gemar melakukan manuver brutal di jalan raya tanpa memperhatikan nyawa penumpang. Dari sejumlah komentar netizen terungkap bahwa sopir bus ugal-ugalan itu sudah diamankan dan lisensi mengemudinya sudah dicabut selamanya. Ya pertama miris sih. Apalagi saya sebagai pengguna jalan gitu kan, melihat kendaraan yang seperti itu, apalagi itu kan bisa disebut transportasi umum ya, membawa banyak nyawa juga kan di situ di dalamnya. Ya secepat-cepatnya kita ngejar, ya namanya supir gitu, ngejar setoran mungkin atau ngejar jarak biar cepet, nggak sampai segitunya gitu kan. Pesan dari saya untuk semua supir umum, angkutan umum apapun itu, mau bis, angkot ataupun angkutan umum lainnya, terutama kan hati-hatinya, terutama kan keselamatan penumpang. Sangat memprihatinkan. Hari gini kenapa sih harus kebut-kebutan? Nggak ada nilai positifnya di saat kebut-kebutan. Yang namanya kebut-kebutan itu pasti merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Belajar dari pengalaman kemarin kalau melihat nih, ada yang anak-anak SMK study tour tiba-tiba kecelakaan dan meninggal dunia sampai 11 orang, memakan korban, luka-luka. Dan kalau seandainya masih tetap melakukan ugal-ugalan seperti itu, terus nabrak orang lain, yang dirugikan adalah orang lain. Stop ugal-ugalan untuk di masa sekarang. Indonesia harus tertib lalu lintas dan harus ditindak tegas siapapun oknum dari pengendara bus yang masih ugal-ugalan harus ditindak tegas. 5 pekan tanpa Babe Cabita, serasa ada yang hilang di hati Zulfati Indraloka, istri almarhum. Fati yang sudah kembali berkegiatan dengan meneruskan bisnis kuliner peninggalan sang suami, sempat mengaku belum tenang bila belum menunaikan amanat terakhir almarhum. Saat dirawat di rumah sakit, Babe Cabita meminta Fati untuk menjual motor kesayangannya. Dan hasilnya diminta disumbangkan untuk pembangunan masjid atau ke rumah yatim piatu. Minggu 12 Mei lalu, dibantu sejumlah sahabat Babe Cabita, Fati berhasil menjual motor itu seharga 212 juta rupiah melalui acara lelang. Oh iya, alhamdulillah tuh kemarin kan kita tutup lelangnya tanggal 5 Mei. Nah sebelum jam 8 itu penawaran terakhir itu 212 juta, itu ada orang Surabaya yang ambil. Terus udah beliau transfer, kita juga udah kirim, udah diterima alhamdulillah dengan baik sama beliau. Saya yakin sih yang beli Vespa itu tahu lah, maksudnya kalau untuk kalau untuk orang dagang pasti siapalah yang mau beli Vespa itu dengan harga semahal itu, tapi beliau punya hati yang murah hati, kayak ini juga semoga jadi amal jariahnya beliau juga yang beli, memang untuk niatnya beramal gitu. Sesuai keinginan almarhum, sepeser pun Fati tidak menggunakan uang hasil lelang motor itu, melainkan langsung disumbangkan ke badan amal yang mengatur pembangunan masjid dan pesantren. Fati dan segenap keluarga besar sepakat, sedekah atas nama Babe Cabita itu diberikan untuk pembangunan Masjid Al-Muwahhidin di Medan dan Pondok Pesantren Al-Bayan Al-Islami di Deli Serdang, melalui sedekah kreatif Yayasan Ustadz Khalid Basalamah. Betul, didonasikan karena memang lagi pembangunan dan memang lagi open donasi juga masjidnya. Terus akhirnya kita minggu kemarin kita kasih ke Medan. Di Medan itu Masjid Al-Muwahhidin itu seperti yang aku udah umumin, itu diwakilin oleh ayahnya almarhum Mas Babe. Terus 106 juta lagi, jadi kan kita bagi 2, 106 juta lagi ke pondok pesantren yang dari yayasannya Ustadz Khalid gitu. Setelah kami tahu beliau wafat kan, akhirnya kan kebuka ya semua rahasia-rahasia, semua yang kita nggak pernah tahu. Ada orang DM aku saat almarhum borong baju saya jualan baju dibagiin panti asuhan. Almarhum santunin yayasan yatim piatu saya. Terus DKM masjid kemarin. Di masjid itu ternyata setahun ini setiap Jumat dia bagi-bagi makanan 1.000 sampai 1.000.
Iya sih, kalau beli baju itu juga aku baru tahu karena emang nggak tahu kalau yang itu gitu. Emang kadang-kadang tuh yang kayak gitu-gitu kadang dia hanya kan punya tabungan sendiri, jadi Mas Babe ngelakuinnya sendiri gitu. Terus kayak yang lain-lain mungkin kayak seperti di masjid Jumat Berkah itu emang aku tahu karena aku yang mesenin. Ada saudara juga yang bisa masak, jadi bantu saudara juga. Meski dua anaknya masih butuh biaya hingga mereka mandiri, Fati tak mau menjual benda kesayangan Babe Cabita untuk menyambung hidup keluarganya. Dengan usaha kuliner yang diretas Babe Cabita plus penghasilan dari endorse, Fati masih mampu menghidupi dua anaknya. Seperti yang selalu diungkapkan Babe Cabita semasa hidup, bahwa setiap anak bawa rezekinya masing-masing. Fati optimis mampu menjadi single parent dan membesarkan dua buah hatinya itu. Harus hidup harus berjalan, dan aku yakin abang di sana pasti tidak ingin aku berlarut-larut. Abang di sana pasti tidak ingin aku terlalu meratapi. Cuman pasti ada anak-anak yang memang masih butuh aku gitu. Kayak ada anak-anak yang mereka nggak tahu kan, mereka nggak perlu tahu hancurnya aku kayak mana. Yang penting mereka tahu mereka punya ibu yang senyum sama mereka. Jadi lebih ke semoga anak-anak ini jadi anak-anak yang kuat. Rumah? Oh enggak, jadi gini kalau rumah itu memang waktu pas Mas Babe masih ada, itu tuh memang mau dijual dari ayahanda, dari kakak-kakaknya gitu. Cuman emang belum laku-laku. Terus kemarin itu keluarga almarhum tuh sepakat, biasanya kan kita iklanin gitu, dan di platformnya biasanya memang Mas Babe yang iniin kan, yang ngatur gitu juga. Terus keluarga bilang boleh nggak izin di up di di media sosialnya Mas Babe. Ya aku pikir ya sudahlah, tidak apa-apa gitu kan, siapa tahu ada yang mau beli juga gitu. Enggak sih, itu keluarganya almarhum yang memang itu. Cuman memang di up juga di Instagramnya Mas Babe biar banyak yang tahu, siapa tahu rezeki keluarganya rumahnya dijual gitu.